Romawi dan itu Yunani. di dalam Katolik itu Bang Zuma, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia itu udah putus hubungannya sama Adam dan Hawa. Karena apa? Dia itu bukan keturunan darah Adam dan Hawa. Dia adalah Siapa roh bilang? yang memakai rahim Bunda Maria. Siapa bilang? Manusia suci di Jadi muka darah bumi. yang jadi darah yang ada dalam diri Yesus itu darah siapa? Ya itulah kekuasaan Allah, Nah, kekuasaan Tuhan. ini kalau Anda menggunakan iman, akal mati. Ya tidak. Sementara kalau saudara saya membaca silsilah Yesus, dia anak Abraham, anak Adam. Kemana Ya, itu kan hendak disimpan dari otak ini? silsilahnya dari Santo Yosef itu, Yusuf. Nah, itu dia makanya. Kalau dari emaknya, Tapi dia kan bukan darah dari Yusuf itu. tapi kalau dari emaknya, Ya itu Allah sendiri yang memakai rahim Bunda Maria. Dia kan adalah roh. tidak bisa. Tuhan, Dia itu Tuhan adalah roh. pencipta. Memakai seorang perempuan di muka bumi ini untuk menyamakan dirinya dengan manusia, biar manusia itu tahu cara mengajar. Lalu bagaimana? Apa bedanya dengan Krishna yang mengambil kemudian rahim seorang perempuan untuk lahir di bumi, yang mana dia adalah titisan dari Brahma? Bedanya apa, Bang? Ya beda lah, dia hasil dari... Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Krishna yang adalah titisan Dewa Brahma mengambil rahim seorang manusia bernama Devaki. Devaki melahirkan dari roh. Roh yang dimaksud di sini adalah Shiva. Lalu kemudian Shiva dalam bentukan anak atau Brahma dalam bentukan anak kemudian masuk ke dalam rahim seorang perawan bernama Devaki. Lalu lahirlah Krishna. Krishna ini adalah penjelmaan daripada Dewa Brahma. Bedanya dengan Yesus dengan konsep yang Anda barusan katakan itu apa? Brahma adalah dewa. Dia sang Hyang Widi, sang pencipta langit dan bumi, yang menusulkan mengambil rupa bernama Krishna. Jadilah manusia, punya murid 12 orang, mati bangkit pada hari ketiga. Bedanya dengan Yesus Anda apa? Ya dia punya saksi hidup lah, Bang Zuma. Sama orang-orang Hindu sampai hari ini. Bung, Anda paham tidak Hinduisme? Tapi saya nggak bahas agama orang lain. Nah, takutnya nanti Hinduisme itulah yang menyebar sampai di Romawi, Yunani. Yunani itu penganut ajaran Hinduisme. Makanya pengajarannya selalu mengarah kepada ke Yunani-Yunanian yang berpangkal kepada pengajaran Trinitas. Itu loh, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia sehingga dia dituhankan, tak ada bedanya dengan orang Hindu. Mohon maaf, orang India yang menganggap Krishna itu sebagai titisan sang dewa. Apa bedanya? Sementara Yesus sendiri apa begitu ajarannya? Tidak kan? Makanya kalau kita cari titik permasalahan daripada iman orang Kristen, permasalahannya itu ada pada konsili-konsili mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, setara selevel dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan sumbernya yaitu Yahudi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Malah ajaran seperti itu oleh Yahudi disebut bidat. Apa bidat itu? Sesat. Jadi kalau saya sebagai seorang Kristen, saya akan bertanya, dari mana asal keyakinan saya ini? Oh, dari Yahudi, dari Israel, dari Yerusalem. Diajarkan oleh rabi-rabi dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini mereka tidak Kristen? Kenapa justru Kristen berpusatnya di Roma? Ada apa dengan cinta? Apakah cinta saya ini cinta buta? Atau ini adalah cinta yang sejati? Ketika saya di Roma lah, Bang Zuma. Kan lalu di mana, saudara? Lalu di mana berpusat Kristen itu? Iya, di Yerusalem sana. Kan ada. Saya sedih. Israel sana banyak. Saya sedih, Bang. Ortodoks itu kan ada juga. Ortodoks bukan di Yerusalem, saudaraku. Kalau Roma itu Itulah Katolik dia. Roma.
Harus gitu, Katolik, beda lah. Katolik itulah agama penyembahan kepada Yesus yang paling tertua. Protestan, Advent, apalagi yang belakang-belakang ininya, itu perpecahan daripada Katolik. Oke bang? Saya Katolik Roma. Siapanya? Abang? Saya. Iya, berarti abang itu kakak pertama dari teman-teman Kristen yang lain. Nah sekarang Katolik Roma ini, sebelum mereka menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi, agama mereka, kepercayaan mereka apa sebelumnya? Animisme kan? Politeisme kan mereka itu? Menyembah dewa-dewa kan? Maka wajar kemudian ketika dewa mereka pensiunkan, diambillah Yesus untuk menggantikan. Makanya Yesus boleh diambil, terjemahan kitabnya Yahudi boleh diambil, tapi sangat disayangkan konsep nenek moyang Jangan mereka. bilang dewa-dewa Bang Zuma. Kalau dewa-dewa itu banyak. Dewa itu artinya Tuhan. Iya, saya tahu. Dewa Saya ada. paham. Kalau dewa-dewa itu kan beda lagi Oke. arti. Saya paham saudaraku. Sekarang orang Roma sebelum Kristen, mereka punya banyak dewa atau satu dewa? Ya kalau biasa kan satu dewa lah Bang Zuma. Siapa nama satu dewa orang Roma? Gak tahu lah dulu Jupiter, Masa tanya di rumah Jupiter, saya. Saturnus, Neptunus, apa lagi? Osiris, apa lagi? Horus, Zeus. Baik, Masa Anda orang katakan tahu. satu dewa? Nah sekarang kalau di Kristen ada berapa pribadi Tuhan? Ya kalau di Katolik itu memang tidak bisa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada tiga dewa. Tapi bukan tiga Tuhan Bang Zuma. Sama orang Roma juga mengatakan begitu sebelum Kristen datang, kami cuma satu Tuhan. Tapi Tuhan kami Theos itu kemudian yang inkarnasi berteopani menjadi Zeus, menjadi Horus, menjadi Atis, Osiris dan seterusnya. Mereka juga mengaku satu pribadi dewa. Tapi dewa-dewa inilah kemudian menjadi pecahan-pecahan dari yang satu itu. Sama dengan Kristen bang. Coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Pertanyaan yang menggelitiknya adalah 3 yang bersaksi ini apa? Bapa, Anak, Roh. Ini 3 ini apa? Bapa itu adalah pusat roh itu sendiri loh Bang Zuma. Gitu. Lalu anak, Dibilangin putra itu karena apa? Yesus itu yang roh itu yang jadi manusia karena udah dilahirkan dari rahim manusia itu kan kita sudah bilang anak. nah apa bedanya dengan konsep Hinduisme? Apa bedanya bang? Roh itu sendiri yang sudah jadi manusia itulah masalahnya. Roh datang turun ke bumi. Ini apa? Ajaran apa ini? Roh datang turun ke bumi, mengambil jasad anak manusia. Ini ajaran apa yang kayak gini bang? Bisa aja Bang cuma mengambil jasad. Masa jasad? Ini. Jadi tubuh Yesus itu bukan jasad. Makan mie dulu. Sudah dimakan, tinggal ngopi mami yang dulu. Nandre. Alhamdulillah. Coba Anda lihat ya di dalam Filipi 6 Ya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang ke bumi. Begitu dia masuk ke langit bumi, dia kosongkan keteosannya, lalu masuk ke dalam tubuh manusia bernama Yesus, bahkan merendahkan dirinya dari manusia biasa sampai dia terkutuk di atas tiang salib. Ini bang, kalau kita berbicara sejarah agama-agama kuno terlebih dahulu, ini apa ini bang? Ini apa ajaran kayak begini bang? Coba kita lihat Abraham di dalam Kejadian 13. Ada 3 manusia yang datang kepadanya. Ada tidak diceritakan bahwa Elohim datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, 3 manusia? Ada tidak? Enggak. Coba kita lihat bagaimana malaikat Jibril datang ke atas muka bumi bertemu dengan Bunda Maryam. Ada tidak gitu Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, lalu menjadi laki-laki, bertemu dengan Bunda Maryam? Itu enggak ada. Malaikat itu sendiri
yang kemudian berubah wujud menjadi manusia, bukan Tuhan. Nah, sedangkan di agama saudara, pencipta langit dan bumi turun ke langit manusia, lalu kemudian mengosongkan dirinya, lalu berinkarnasi menjadi manusia. Ini ajaran apa, Rek? Iya, jasad Yesus sudah nggak ada di muka bumi, Bang Zuma. Oke, saudaraku, jadi jasadnya kemana sekarang? Jadi Ya, apa jasad udah. ini? Yang tadinya pipis, yang tadinya yang tadinya nete, yang tadinya tidur, yang tadinya Ya itu kemananya was-was. dia itu, Bang Zuma? Itu jadi apa dia, Bang? Jadi apa dia? Makhluk ini Dia jadi udah apa kembali, dia Bang. sekarang? Jadi apa dia, Bang? Kembali ke surga. Jadi apa dia di surga, Bang? Ya itu roh itu sendirilah. Tuhan itu sendiri. Yang saya tanya jasadnya, abangku, jasadnya yang kutanya. Jadi apa jasad dia yang sekarang? Ya kalau ditanya di surga mana kita tahu, Bang Zuma. Kan sudah di bumi sudah nggak Coba. ada. Coba kalau manusia pergi ke surga, berubah nggak dia? Kalau manusia kan kita tahu kuburnya di situ. Iya, kalau dia ke surga, Jasadnya di sana. berubah tidak dia? Oh, tiba-tiba tadinya manusia makan ikan goreng, begitu ke surga, berubah dia jadi Tuhan. Ini konsep apa, abangku? Oke, Ini dengar dulu, maka- Bang. Ya, silakan. Iya. Nah, pada saat ada yang terangkat langsung ke surga itu dari wujud manusia, ada yang Elia. Elia juga dia itu nggak mati loh, dia langsung terangkat ke surga. Jadi Nah, Tuhan sekarang tidak dia? pertanyaannya. Nah dia, nah sekarang pertanyaannya gini, orang manusia kalau sudah ke surga itu emang jadi apa sih? Kan jadi Jadi sama apa dengan dia? Jangan bilang jadi batu akik. Tuhan kan gitu. Iya, Elia naik ke surga, sekarang dia jadi apa di sana? Dia menjadi sama dengan malaikat Tuhan, melayani Tuhan, melayani Allah Bapa. Dia masih manusia atau sudah berubah? Loh, sekarang manusia itu hanya ada di bumi loh, Bang. Mana ada manusia? Jadi nanti ketika saudara mati, terangkat ke atas, Anda berubah, bukan jadi manusia lagi. Atau manusia itu adalah kedagingan ini loh, kedagingan. Makanya Lalu yang akan mendapatkan upah nanti di surga apa? berapa upah? Aduh, makanya upah inilah yang iya, mohon maaf Bang ya, mohon maaf nih. Inilah yang Kita kadang-kadang kalau tidur malam itu kemananya kita pergi, Daeng? Oke, sekarang saya boleh nanya dulu Bang, boleh saya nanya. Boleh silakan. Ingat ya saudara-saudara, diskusi dengan Bang Suma itu kita harus pakai akal. Jangan dibuang Iya. akalnya ya, supaya kita memberikan edukasi. Silakan. Iya, karena ya anggap aja saya nggak paham. Kenapa sih, mohon maaf nih Bang ya. Kenapa Iya. sih ada ajaran yang mengatakan kalau sudah mati nanti ada 72 bidadari yang akan dampingi? Saya bertanya loh Bang ya. Kenapa ada Iya, pansus? baik. Baik. Intinya kesimpulannya begini, ketika manusia yang taat kepada Allah kelak di surga diberi hadiah, itu salah atau tidak? Hah? Diberi hadiah, salah atau tidak? Oke lah, diberi hadiah boleh lah. Nggak salah. Boleh. Jadi kalau ada Udah dari kok, Daeng. sabar, nanti kita ke sana. Sabar ya. Ke sana mana? Iya, sabar ya. Jadi kalau ini kan Tuhan datang kemudian mengutus para nabi. Wahai nabi, sampaikan kepada kaummu untuk taat kepadaku. Barang siapa yang taat kepadaku, upahnya adalah keselamatan. Selamat itu artinya apa? Damai, bahagia, sejahtera. Kan itu poinnya. Abraham mengajar, sabar. Abraham mengajarkan kepada keturunannya untuk taat kepada Tuhan. Siapa yang taat kepada Tuhan dapat berkat dari Tuhan. Siapa yang dapat berkat berarti dapat kebahagiaan. Itu poin. Nah sekarang ketika perintah Tuhan datang kepada manusia melalui para nabi, perintah ini tidak ditujukan kepada hewan.
Tapi perintah ini didatangkan Tuhan kepada manusia dengan potensi yang kita punya, 2 tangan, 1 kepala, 2 kaki, ada akal, jasad diperlengkapi dengan gerakan yang bisa menuntun kita melakukan ibadah. Itu 1. Jasad ini yang taat kemudian dengan konsekuensi manusia. Oke, dengar dulu di mute dulu bentar. Iya, ini saya simpulkan, nanti Anda tanggapin. Di mute aja dulu, Bang. Saya kasih nanti Anda berbicara 4 hari 4 malam non-stop. Di mute aja dulu, sabar ya. Nah, ketika kemudian Tuhan memberikan perintah, jalankan hukum Taurat. Hostnya juga tidur kayak ini. Jalankan hukum Taurat. Dengan begitu kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia jalan, pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan, pada saat dia baring, pada saat jalankan hukum Tuhan, maka akan mendapatkan upah. Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad mengajarkan sama-sama bahwa kita manusia akan diupah. Kita manusia yang di bumi ini akan diupah sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Ketika di surga diupah sesuai dengan perbuatan di bumi. Nah, sekarang kita bangkit. Ketika kita di dunia kita tidak berzina, kita tidak mengambil hak orang lain, kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, kita jaga kelamin ini untuk tidak berdosa. Kelamin yang kita jaga. Kita sucikan kelamin kita untuk tidak melakukan persinahan. Kita jaga kelamin ini, benar-benar kita jaga demi ketaatan kepada Sang Tuhan. Ketika kelamin ini kita jaga, kelamin ini punya hak untuk diberi hadiah. Apakah itu salah? Ketika kita tidak jajan sembarangan, ketika kelamin ini kita jaga kemudian, kan ada perintahnya, jangan kau berzina, jangan engkau memburi, jangan engkau mengingini istri orang, jangan engkau mendekati zina. Apa itu maksudnya? Siapa yang perlu dijaga di situ? Apanya yang Anda jaga ketika Anda dilarang berzina? Apa yang Anda jaga di situ? Kaki atau kelamin? Pikiran. Ya, pikiran, termasuk pikiran. Selain pikiran apa lagi? Dayang nggak tahu itu Dayang. Cobalah jujur, ku bilang. Cobalah jujur, ku bilang. Cobalah jujur. Apa yang Anda jaga supaya Anda tidak berzina? Kaki? Kelamin. Oke, selanjutnya gitu Bang. Itu di atas Oke, itu Bang. bidadari itu. Kelamin. Sabar dulu. Apa yang Anda jaga supaya Anda tidak berzina? Kaki atau si Ucok? Ya pikiran itu yang paling pertama Dayang. La haula wala quwata illa billah. Sudah aku bilang diskusi dengan saya itu pakai akal dan kejujuran, abangku. Yang Anda jaga supaya Anda itu tidak berzina itu apa? Meskipun pikiran Anda mencabul di mana-mana otak Anda, tapi kalau si Ucok tidak bisa gerak, ya percumi. Ada kamar mandi Dayang. Nah, ini dia yang dikatakan jaga kelaminmu. Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun, saya bacakan ya kawan ya, supaya kita enggak Terlalu serius lah Dayang. Enggak. Saya mengedukasi anak-anak saya di bawah juga. Oke? Oke? Ya, jadi gini. Ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan, beruntunglah orang-orang yang menjaga kelaminnya kecuali kepada istrinya, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Kenapa harus kelamin, Bang? Karena kelamin ini yang acap kali menjerumuskan kita. Apa buktinya? Baca kitab saudara. Bagaimana kemudian diceritakan Nabi Lut. Nabi Lut kemudian tidur. Apa yang diperlakukan anak gadisnya kepada dia dalam keadaan tidur? Apa yang menyesatkan di situ? Ucok. Sang anak membuat orang tuanya tertidur. Setelah orang tuanya tertidur, mereka mempermainkan Ucok bapaknya sendiri. Apa yang terjadi? Hamil. Berarti tanpa pikiran pun si Ucok bisa bereaksi. Maka ketika si Ucok dikebiri, ad-dunya sijnul mukminin, orang-orang mukmin memenjarakan si Ucok, maka upahnya nanti di surga diberi hadiah oleh Allah. Makanya di dalam kitab saudara 30 detik. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam
Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena taat kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri di surga. Jadi kalau 72 kecil, Yesus 100. Yesus 100. Itu dia makanya. Masakan abang ke surga tanpa kelamin? Cacat dong abangku. Iya, pertanyaannya gini bang, apakah? Oke, tunggu. Sampai di sini paham enggak penjelasan saya? Oke lah, kan jadinya timbul Oke, suatu baik. pertanyaan. Oke, masya Allah.